itu adalah sifatnya adalah wajib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36. Ini saya lewatkan saja. Saya akan membahas terkait nanti teknis pelaksanaan ya Bapak Ibu. Oke. Jadi bentuk kegiatannya oke. Nah, jadi nanti Bapak Ibu dan para peserta akan melaksanakan tryout itu secara online. Baik ada yang di rumah masing-masing, kebetulan yang berkumpul di sini adalah peserta yang mengerjakan secara mandiri di rumah masing-masing. Dengan pendamping yang juga sebagai IT itu adalah wali peserta masing-masing. Boleh orang tua, boleh siapapun yang berada di dekat peserta. Nah, kebetulan yang bergabung di sini sebagai pengawas lokal, ada peserta yang ujiannya secara mandiri di rumah, tapi ada juga peserta yang ujian di CBT Center di beberapa kampus. Jadi seperti itu. Nah, jadi penyelenggaraan tryout itu nanti peserta mulai dari registrasi, kemudian verifikasi peserta, setting ujian, ujian online, hasil ujian, dan hasil ujian diberikan kepada institusi pendidikan. Jadi nanti setelah ujian, nanti hasil akan diberikan kepada institusi pendidikan. Nah, nanti para peserta itu akan masuk ke dalam website ini ketika ujian. http titik dua garis miring 2 kali iplmi.cloudexam.id garis miring atau slash. Nah, jadi peserta ujian itu wajib nanti membuka link ini untuk melaksanakan ujian. Seperti itu. Nah, untuk para pengawas, untuk Bapak Ibu pengawas, sama linknya, tapi nanti menggunakan akun yang berbeda. Nah, jadi nanti para peserta ujian harus menggunakan perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi berikut. Jadi nanti operasi sistemnya itu harus sesuai. Nah, yang kita pakai yaitu di server itu adalah ini Linux sebagai OS, kemudian sampai ke domain name-nya itu dari AIP. Nah, untuk para peserta ujian itu memiliki komputer atau laptop dengan operasi sistemnya atau OS-nya adalah Windows. Boleh Windows 7, Windows XP, Windows 8, dan Windows 10. Nah, kemudian para peserta wajib memiliki browser Google Chrome versi yang terbaru. Jadi Google Chrome versi yang terbaru itu adalah versi 84.0.4147.89. Harus yang official building. Kemudian, sistem jaringan online itu minimal 5 Mbps. Kalau misalkan para peserta di rumah menggunakan provider yang bagus, itu misalkan Telkomsel yang bagus, ya udah pakai Telkomsel. Biasanya kan Telkomsel agak bagus. Tapi kalau misalkan di tempatnya yang bagus adalah provider yang lain, misalkan XL atau M3, boleh terserah. Yang penting sistem jaringannya bagus, minimal kecepatannya adalah 5 Mbps. Oke. Ingat, Google Chrome-nya harus yang terbaru gitu ya. Nah, kemudian laptop yang diperlukan itu adalah minimal Core i3. Minimal laptop para peserta yang digunakan adalah Core i3. Tolong Bapak Ibu Wali, kemudian para peserta memperhatikan kira-kira
laptopnya kuat atau enggak, atau setara dengan Core i3. Jadi tidak harus Core i3, tapi boleh setara dengan Core i3. Seperti itu. Boleh pakai laptop siapa aja. Yang penting minimal Core i3 atau setara dengan Core i3. Kemudian memiliki memori minimal 4 GB dan kapasitas hard disk minimal 250 total ini ya, bukan tersisa. Nggak apa-apa, total 250 GB. Kemudian para peserta dan wali harus memiliki pemahaman tentang antarmuka komputer dan memiliki pemahaman proses sistem ujian. Jadi harus tahu nanti cara membuka, cara mengetik nama seperti apa, kemudian cara untuk menggerakkan mouse, kemudian cara untuk login, kemudian cara untuk membuka browser itu harus tahu. Jadi harus paham tentang antarmuka komputer. Kalau misalkan tidak bisa atau belum lancar, mungkin boleh dicoba masing-masing dengan komputer masing-masing atau laptop masing-masing. Tapi saya yakin peserta sudah pinter semua kalau menggunakan komputer atau laptop, jadi mungkin seharusnya bisa cekatan. Jadi nanti pelaksanaan para peserta akan diawas oleh pengawas lokal dan pengawas pusat. Gitu. Nah, di sini tergabung ada pengawas lokal ada 6 orang dan pengawas pusatnya itu 1 orang. Nah, kemudian pengawas lokal selain dari kami, wali mahasiswa untuk yang ujian mandiri juga bertugas sebagai pengawas lokal. Jadi nanti Bapak Ibu wali harus harus mengarahkan kamera zoom-nya itu kepada peserta, kepada anaknya. Jadi nanti kamera zoom-nya diarahkan kepada peserta yang sedang melakukan ujian. Harus terlihat dari atas sampai bawah. Sehingga pengawas lokal dapat mengawasi apakah terjadi kecurangan atau tidak. Nah, ini untuk di pengawas pusat. Jadi nanti kami akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu pengawas lokal yang ada 6 orang di sini. Kemudian nanti yang dibutuhkan oleh pengawas lokal itu adalah yang pertama kesiapan tempat ujian. Jadi nanti Bapak Ibu pengawas lokal harus memastikan tempat ujian, baik itu ruang ujian, ruang briefing, dan lain-lain, itu siap digunakan untuk ujian. Kemudian kesiapan kebutuhan perangkat ujian peserta dan alat tulis kantor pelaksana ujian. Jadi ini kita lewatkan ya. Kemudian nanti peserta itu akan mendownload user ID dan password pada H-1 ujian. Jadi nanti akan dikasih untuk melakukan pengetesan dan melakukan ujian. Nanti username dan password akan dikirimkan bersamaan dengan kartu tanda peserta pada aplikasi CBT online. Seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu pengawas lokal juga akan berkoordinasi dengan tim pusat. Di sini perannya adalah pengawas pusat untuk penyelenggaraan CBT online menggunakan Zoom meeting. Kemudian berkoordinasi terkait dengan kehadiran peserta CBT online di tempat ujian. Jadi nanti Bapak Ibu pengawas, saya mohon bantuannya untuk mengabsensi dan mengecek kembali kehadiran peserta di Zoom-nya masing-masing sesuai dengan kode peserta. Nah, peran dari pengawas lokal itu adalah membantu pengawas pusat untuk menyiapkan kartu yang akan di-download oleh peserta masing-masing. Kemudian menyiapkan tempat ujian atau mempersiapkan apakah ruang ujian sudah siap, ruang briefing atau unit komputernya apakah sudah siap.
Nah, ini pada H-1, sebelum hari H pelaksanaan, tim pengawas pusat maaf, ini saya lewat ya. Nah, tim pengawas lokal pada H-1, nanti pada hari sebelum kegiatan, tolong untuk melakukan absensi kembali kepada peserta dan mengecek kembali kepada peserta apakah peserta sudah berhasil melakukan download kartu ujian atau belum. Seperti itu. Nanti ada kartu ujian harus di-download yang bersamaan dengan kartu peserta. Nah, downloadan ini akan terekam di kami itu sebagai absensi peserta. Jadi seperti itu. Kemudian nanti pengawas lokal tolong untuk membantu mengecek apakah komputer atau laptop masing-masing peserta ada gangguan atau tidak. Jika ada gangguan, mungkin jika bisa ditangani oleh peserta, misalkan laptopnya tiba-tiba ngeheng, harus ganti laptop, misalkan laptop siapapun itu. Nah, itu nanti harus dikoordinasikan. Oke. Kemudian, untuk wali mahasiswa, itu nanti akan membantu melakukan absensi kepada peserta dan memastikan bahwa peserta mengisi nama dan tanda tangan, jangan sampai salah. Kemudian melakukan pengecekan sesuai dengan identitas. Nanti tolong pengawas lokal untuk melakukan pengecekan terhadap peserta. Jadi nanti pesertanya diminta untuk menunjukkan identitas dan diminta untuk menunjukkan wajahnya. Sudah sesuai atau tidak. Betul. Nah, saya mohon minta tolong kepada tim pengawas lokal untuk melakukan pengecekan dan minta tolong kepada wali mahasiswa untuk mengarahkan kameranya kepada pesertanya. Kemudian nanti kita koordinasi itu sesuai dengan room masing-masing. Nanti saya akan buat room kecil-kecil sesuai dengan nomor kode pesertanya. Sehingga nanti pengawas pusat akan dapat mengawasi jalannya pelaksanaan sesuai dengan room kecil masing-masing. Dan kami bisa berkoordinasi dengan pengawas lokal di room tersebut. Seperti itu. Nah, pada hari H atau pada hari penyelenggaraan ujian, jadi tim pengawas lokal berkoordinasi kepada pengawas pusat untuk memastikan bahwa peserta ujian siap untuk ujian dengan cara melakukan pengecekan kembali terhadap akun peserta serta kesiapan ujian, baik dari kamera Zoom ataupun yang lain-lain, absen dan lain-lain. Nah, untuk waktu pelaksanaan itu sesuai dengan aturan sebelumnya. Jadi, misalkan di WIB itu jam 13, berarti di WIT jam 14, di WITA jam 15. Ujian dilaksanakan secara simultan, artinya tidak bergantian. Kemudian di hari H, itu wali mahasiswa berkoordinasi dengan pengawas pusat dan pengawas lokal untuk memastikan bahwa semua sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti wali mahasiswa harus menunjukkan
harus menunjukkan identitas dari peserta dan wajah dari peserta melalui Zoom. Nanti akan dicek oleh pengawas lokal. Itu. Kemudian wali mahasiswa wajib memastikan bahwa internetnya stabil, minimal 5 Mbps dan berjalan dengan baik. Nanti jika ada permasalahan dalam pelaksanaan, nanti bisa dikoordinasikan dengan di dalam room Zoom yang akan saya buat. Oke. Nah, nanti tidak terlihat ya. Oke. Nanti tampilannya adalah oke, nanti saya kasih lihat tampilan untuk antarmuka atau interface dari soal. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu dan para peserta? Ada yang ditanyakan dari para peserta? Jika tidak ada, saya akan lanjutkan ya. Nah, terlihat ya Bapak Ibu. Oke, nanti halaman antarmuka atau interface dari soal ujian adalah bentuknya seperti ini. Jadi nanti di sini ada indikator waktu ujian, kemudian ada nomor soal, kemudian ada pertanyaan dan pilihan jawaban. Nanti ada 5 gambar atau 5 warna yang menunjukkan status soal. Apakah soalnya sudah terjawab, tidak terjawab, direview, belum dilihat, dan terjawab tapi perlu review. Nah, nanti para peserta ujian, jika sudah menyelesaikan satu soal, itu wajib menyimpan, diklik simpan, dan lanjut ke soal berikutnya.
supaya nanti akan terekam di pusat. Jika tidak, maka akan tidak terekam. Jadi nanti bentuknya seperti ini ya untuk para peserta ujian. Oke, baik. Sampai sini ada yang ditanyakan para peserta ujian. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Kira-kira suara saya masih kedengaran nggak ya? Soalnya di sini lagi hujan. Masih, Pak. Masih, Pak. Ya? Masih. Oke, baik. Masih. Masih. Masih, Pak. Oke, baik. Selanjutnya lanjutkan ya. Nah, ini petunjuk teknis penggunaan CBT online untuk peserta ujian. Nah, jadi nanti para peserta ujian itu harus masuk ke link ini. http://2 kali atau garis miring 2 kali, kemudian itlmi.cloudexam.id garis miring. Jadi nanti wajib masuk ke sini. Oke. Oke, jadi nanti para peserta masuk ke sini ya. Ini kelihatan kan ya? Yang saya share terlihat? Kelihatan. Oke, baik. Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Pak. Nggak jelas kok.
Baik, selanjutkan. Nah, jadi nanti para peserta akan mengakses aplikasi CBT online menggunakan Google Chrome yang terbaru tadi. Nah, dimasukkan alamat yang tadi, itlmi.cloudexam.id. Oke. Nah, kemudian nanti peserta akan melihat tampilan seperti ini. Ini login peserta. Nah, pastikan laptop atau komputernya itu terhubung dengan jaringan internet yang stabil. Kemudian aktifkan atau buka Google Chrome yang versi terbaru dan ketik alamat ini, kemudian nanti peserta akan masuk ke menu login. Nanti menu login, peserta akan mendapatkan nomor peserta dan password pada hari H-1 ujian. Jadi nanti H-1 tanggal 28, peserta bisa login peserta, tapi isinya adalah latihan atau dummy saja. Jadi bukan yang beneran. Nanti peserta diberikan kesempatan untuk belajar untuk mengenal interface dari ujian CBT kali ini. Seperti itu. Nanti peserta akan memasukkan username atau ID, kemudian memasukkan password, kemudian diklik login seperti biasa. Tuh. Kemudian nanti akan ada yang seperti ini tampilannya, daftar ujian. Itu. Ketika statusnya adalah aktif, artinya peserta sudah mulai ujian. Tapi ini untuk ujian latihan. Nanti ini yang akan mengaktifkan adalah pengawas lokal dengan koordinasi dengan pengawas pusat. Gitu. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan pembuka untuk dibaca oleh peserta. Jadi tampilan awalnya adalah seperti ini. Kemudian para peserta tidak boleh melakukan refresh browser dengan tombol F5. Jadi nggak boleh melakukan refresh browser atau tidak boleh menekan tombol F5 pada saat ujian berlangsung. Karena nanti ditakutkan akan tidak terekam ujiannya. Jadi klik simpan saja. Ketika sudah dijawab, kemudian klik simpan. Nah, kemudian jawaban soal akan tersimpan secara otomatis selama koneksi internet berjalan dengan normal. Jadi nanti para peserta itu tidak boleh membuka aplikasi yang lain selain dari Google Form. Dan tidak boleh untuk membuka tab baru selain CloudExam. Karena apa? Karena nanti di sistem kami itu ada yang disebut dengan disebut dengan browser toleran. Jadi nanti ketika peserta melakukan tindakan kecurangan dengan menutup tab dari Google Chrome atau membuka aplikasi selain Google Chrome, maka akan muncul di kami pemberitahuan. Jadi ada browser tolerannya. Nah, pemberitahuannya di kami itu ada 5 kali. Sehingga segala bentuk kecurangan dengan membuka aplikasi lain itu akan ketahuan oleh pengawas. Itu. Ketika nanti peserta melakukan kecurangan dengan membuka aplikasi lain sebanyak 5 kali, maka akan otomatis peserta tersebut tidak lulus. Gitu. Jadi nanti di software itu ada browser tolerannya yang tidak boleh dilampaui
kesalahannya atau kecurangannya oleh para peserta. Itu. Nah, kemudian nanti para peserta akan melakukan checklist setelah membaca tata tertib pelaksanaan ujian. Kemudian nanti diklik di sini, di checklist, kemudian nanti mulai ujiannya akan jadi berwarna hijau. Kemudian diklik mulai ujian, ketika diklik nanti akan muncul yang seperti ini. Jadi nanti akan diklik munculnya seperti ini. Gitu. Nanti ada soal atau pertanyaan, kemudian ada pilihan jawaban, kemudian ada indikator waktu ujian, ada nama, dan status ujian. Kemudian ada nomor ujian yang sedang dikerjakan. Kalau misalkan sedang dikerjakan, ada biru-birunya di sini. Nah, jika warna hijau, artinya ujian telah terjawab. Kalau merah berarti tidak terjawab. Kalau warna kuning, artinya soal itu masih direview dengan cara mengeklik yang ini. Tombol review jawaban. Yang di sebelah kiri. Kalau misalkan belum dilihat, maka dia akan berwarna abu-abu seperti ini. Kalau yang warna agak ke orange, dia terjawab, tapi masih perlu direview. Kalau yang kuning, dia belum terjawab, maka perlu direview untuk ditandain. Jika sudah dijawab, jangan lupa untuk melakukan simpan dan lanjut ke soal berikutnya. Itu. Jadi jangan di-refresh dan jangan diklik yang ini. Kalau belum disimpan, nanti tidak akan terkirim jawabannya ke pusat. Jadi seperti itu. Nah, jika seluruh soal jawaban sudah dijawab, sudah diisi, maka peserta klik kirim. Di ujung kanan bawah tuh klik kirim. Nah, kemudian nanti akan ada pemberitahuan kembali. Itu nanti ada yang terjawab berapa, tidak terjawab berapa, direview berapa, belum dilihat berapa, dan terjawab perlu review berapa. Kalau misalkan ternyata tidak jadi, oh saya mau balik lagi nih, ya udah kita batalkan. Atau kembali ke soal yang pertama. Gitu. Tapi kalau saran saya kita batalkan saja. Jangan kembali untuk soal yang pertama, batalkan. Nanti para peserta akan balik lagi ke sini untuk melakukan pemilihan terhadap jawaban dari pertanyaan. Seperti itu. Nah, jika sudah yakin, sudah terjawab semua, maka peserta harus mengklik ya, selesaikan ujian, tombol yang berwarna hijau. Ini diklik. Oke, ketika diklik, setelah diklik, maka akan ada tampilan kuesioner sebagai bahan evaluasi. Nanti ini diisi. Nah, nanti ketika H-1 ujian, nanti akan ada dua bentuk. Ada nama ujiannya adalah latihan soal dan ujian TO. Tuh, nanti yang diklik adalah latihan soal. Karena nanti yang ujian TO tidak akan bisa diklik. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ntar saya buka dulu ya. Untuk para peserta ada yang ditanyakan? Pak. Ya. Ini Pak mau bertanya. Ya, gimana? Pak mau bertanya nih Pak. Ya. Kalau misalnya kan
tiba-tiba mati lampu pas tryout-nya itu gimana, Pak? Karena kalau mati lampu pasti nggak ada jaringan. Kalau mati lampu karena nggak ada jaringan. Oke, Itu gimana, baik. Pak? Ini kalau mati lampu? Oke, baik, bentar. Jika mati lampu, pilihan jawaban itu sudah terekam semuanya. Jadi nanti tidak perlu takut kalau misalkan mengulang kembali, asal tadi diklik simpan. Nah, sebentar saya tanya, jika nanti ada yang menggunakan IndiHome, kan mati lampu. Kalau mati lampu, otomatis kan IndiHome-nya nggak jalan. Nah, itu langsung diganti saja sama provider Telkomsel atau XL atau M3. Langsung diganti saja. Jadi pakai jaringan handphone. Tapi kalau misalkan jaringan handphonenya nggak ada, tolong dicari tempat yang jaringan handphonenya agak bagus. Tapi susahnya, kalau kita mencari tempat yang lain, nanti pengawasnya atau walinya juga harus ikut. Karena tadi, kita kembali lagi, harus ada pengawas. Dan nanti, nanti ketika mati lampu, itu akan terlihat oleh pengawas lokal. Nanti pengawas lokal akan melihat mati lampu, kemudian berkoordinasi dengan saya. Nanti saya lihat, kira-kira ini sudah menit keberapa. Nanti bisa masuk kembali. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tanpa pemberhentian waktu ya, Pak? Berarti waktunya tetap jalan gitu? Waktunya berhenti. Nanti waktunya akan berhenti ketika ada gangguan. Kepada peserta Krisma Yuniza, tolong untuk mengganti username-nya sesuai dengan kode. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, mau bertanya. Ya, gimana? Pendampingnya gimana, Pak? Harus menggunakan Zoom juga atau bisa duduk di samping untuk pendamping peserta? Oh, pendampingnya menggunakan Zoom, Bu. Nanti pendamping itu menggunakan Zoom, boleh pakai handphone, boleh pakai laptop. Nanti arahkan kameranya kepada pesertanya, Bu. Ya, nanti Zoom-nya itu nanti akan masuk ke sini. Nanti yang dimasukkan adalah Zoom-nya dengan username kode dari peserta. Seperti itu ya, Bu. Dan arahkan kameranya harus terlihat dari atas sampai kaki. Misalkan duduk, ya udah yang baik aja, misalkan dari samping gitu. Atau dari belakang. Yang penting kami bisa melihat layarnya itu tidak membuka apa-apa selain Google Chrome. Gitu ya, Bu. Jadi nanti tetap pendamping menggunakan Zoom dan masuk ke dalam room meeting yang sudah saya siapkan. Pak. Maksudnya ada berapa? Ada lagi? Bentar, kepada Krisma Yuniza, tolong diganti namanya atau kami keluarkan. Kemudian Marlina Simehate juga tolong diganti namanya sesuai dengan kode. Kemudian Ahmad Sandi Siswanto juga tolong diganti namanya sesuai dengan kode. Jika tidak, akan kami keluarkan ya, tolong Bapak Ibu pengawas lokal, karena nanti akan menyulitkan Bapak Ibu pengawas lokal. Karena nanti Bapak Ibu pengawas lokal akan saya break out kembali sesuai dengan room-nya, sesuai dengan kode pesertanya. Daripada nanti menghambat waktu kita untuk memilih, jadi mending saya keluarkan saja. Gitu.
Pak, mau bertanya, Ya, gimana? kan kalau nggak ada walinya gimana? Soalnya kan saya ini posisinya kos, terus nggak ada temennya gitu. Temennya cari. Cari temannya, Mbak. Cari temannya. Cari Lagi teman. kerja, Pak. Pada saat waktu itu tuh semuanya lagi kerja. Maksudnya shiftnya ini beda. Tolong dipasang, tapi pakai handphone nanti. Kalau kan ngerjainnya pakai laptop kan ya. Nah, Iya. tolong nanti dipasang handphonenya di belakang mbaknya, tapi terlihat mbaknya secara keseluruhan. Maksudnya dari bawah sampai atas itu terlihat. Dan Oh, layar gitu. laptop mbaknya juga terlihat. Oh, begitu. Iya, iya. Ketika nanti pengawas lokal ingin melakukan pengecekan terhadap identitas dan wajahnya Mbak, maka Mbak harus menunjukkan identitas dan wajahnya Mbak. Oh, berarti menghadap ke HP-nya ya? HP-nya di belakang. Kan HP-nya di belakang saya kan menghadap laptop. Ya, Berarti kalau pengawas lokal mau melihat wajah saya kan saya menghadap HP. nanti kan sebelum ujian, Mbaknya harus melakukan pengecekan dulu oleh pengawas. Oh, gitu. Ya, jadi sebelum ujian nanti pengawasnya nanti melakukan pengecekan dulu. Tuh. Iya, iya. Oke, jadi nanti dikondisikan aja ruangannya harus bisa naruh HP gitu. Iya, Pak. Iya, Pak, kalau gitu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau Pak, ditanyakan? ya ini Ya, Pak, gimana? mau tanya lagi, kalau misalnya nanti kan pas ujiannya kan kita pakai laptop satu, pakai HP satu untuk Zoom-nya. Zoom-nya nanti masuknya dikirim lagi Pak ya, ID-nya gitu. Iya, nanti Iya. kita kirim lagi nanti Zoom-nya. Link Iya, Zoom-nya nanti akan saya kirim lagi. oh iya ya Pak, baik. Iya. Ada lagi? Itu apa harus jam 2 tepat ya, Pak? Harus. Jadi, oh ya, nanti ketika pelaksanaan itu peserta wajib masuk ke Zoom itu 2,5 jam sebelumnya. Oh, Ya, gitu. 2,5 jam sebelumnya harus masuk Zoom untuk melakukan pengecekan. Oh iya, iya udah kalau gitu Nanti ya, Pak. akan dicek oleh Bapak Ibu pengawas nanti. Karena nanti kami akan membagi menjadi beberapa room-room kecil di Zoom nanti. Nah, itu perlu waktu. Seperti Iya. itu. Ya, Pak, makasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sekali lagi saya sampaikan kepada para peserta, wajib masuk ke room Zoom itu sesuai dengan kode peserta. Jadi kodenya itu adalah karena peserta ya semua disiplin adalah mandiri, nanti M, strip, ada stripnya, terus pengawasnya siapa, itu misalkan 20, 19. Baru strip, baru 001 misalkan. Jadi M, strip, 20, strip, 001. Nah, jadi itu yang dituliskan. Bukan pakai underscore, bukan pakai, tidak pakai strip. Gitu ya. Jadi harus sesuai dengan kode untuk memudahkan kami. Untuk diulangi lagi boleh Pak? Kalau masih ada peserta yang tidak menggunakan kode, terus login atau masuk, itu tidak akan kami terima. Gitu ya. Tidak perlu pakai nama. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Untuk yang tadi, bisa diulangi lagi nggak? Untuk yang tadi. Yang mana, Bu? Yang strip, apa tadi? Maaf, Bu, yang mana, Bu? Yang tadi, Bapak diulangi. Boleh didekatkan, Bu, ininya.
Handphone atau laptopnya boleh tidak terdengar di saya. Untuk yang kode tadi bisa diulangi lagi. Oh ya, jadi kodenya, para peserta kan sudah dapat kodenya. Nah, jadi kodenya itu adalah untuk yang hari ini, briefing itu adalah M, strip, kemudian tergantung nih, ada yang 20, ada yang 19, ada yang 18, sesuai dengan pengawasnya. Baru strip, baru nomor urut peserta. Misalkan M, strip, 20, strip, 001. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi nanti namanya tidak perlu pakai nama. Jadi nggak perlu lagi misalkan M strip 21 strip 017 terus nama siapa. Jadi nggak perlu lagi. Jadi langsung saja pakai kodenya. Untuk Bapak Ibu pengawas, nanti setelah ini saya minta waktunya setengah jam kita diskusi ya Bapak Ibu. Karena tadi waktunya habis untuk menunggu peserta masuk. Baik, Pak. Ada lagi para peserta yang mau ditanyakan? Jadi nanti ketika nanti peserta ada kendala, nanti langsung laporkan kepada pengawas. Nah, inilah apa ya? Tujuan dari pendamping tadi, wali tadi. Ketika nanti pesertanya ada kendala atau apapun itu, nanti pendampingnya yang akan melaporkan ke pengawas via Zoom tadi. Sehingga nanti pesertanya fokusnya tidak terbagi untuk melapor. Jangan lupa untuk para peserta untuk tidak boleh membuka aplikasi selain Google Chrome, karena nanti di software kami itu ada browser toleran. Jadi nanti ketika peserta menutup atau minimizekan Google Chrome, maka akan terlihat sebagai browser toleran. Maksimal adalah 5 kali. Ketika nanti 5 kali, 6 kali, maka peserta dianggap tidak lulus. Nah, untuk peserta M19 018, tolong diganti namanya jadi M-19-018. Nah, kemudian para peserta itu boleh menggunakan kalkulator. Tapi kalkulator ya, bukan kalkulator handphone, bukan kalkulator komputer atau laptop. Boleh. Sehingga tidak harus buka kalkulator di aplikasi laptop. Ada lagi yang ditanyakan? Gimana prosedur pengulangan pemasuk lagi jika terjadi hang di tengah jalan? Oh, nanti ketika nanti ada misalkan ada kendala jaringan di tengah jalan atau tertutup misalkan, nanti dilaporkan kepada pengawasnya, Bu. Nanti pengawasnya akan melakukan riset. Jadi nanti pengawasnya akan melakukan riset supaya peserta bisa masuk kembali ke soal. Jika ada kendala, langsung dilaporkan kepada pengawas melalui Zoom meeting ya, Bu. Bapak, Ini gimana? mau bertanya lagi, nanti soalnya apa sama kayak di CT 180 menit untuk soal? Ya, nanti soalnya adalah 180 soal
selama 180 menit. Ada lagi? Pak, mau bertanya, Pak. Ya, gimana Bu? Untuk waktu pelaksanaan ujian jam berapa, Pak? Bentar ya. Pak, kalau ngubah ini yang kan M19.018 ini gimana sih ngubahnya, Pak? Gimana Bu? Ini yang ngubah kode ini, Pak. Oh, mengundah kode ya. Jadi Ibu ke partisipan, Ya. kemudian cari Ibu, kemudian di more, ada tulisan more, terus ada tulisan rename. More. Data rename. Rename Bu. Oke, saya akan share ya sebentar link absensi. Nanti tolong peserta dan pendamping serta Bapak Ibu pengawas untuk mengisi. Saya kirim di kolom chat ya. Ini suruh ubah nama di sini. Ini emang namanya kayak gini ya? Atau ubah foto? Ubah nama. Oke, udah. Ini. Sekarang ini namanya jenis ini. Ubah nggak nama di sini? Enggak lah. Cuma disuruh ubah. Ini lihat nih. Risma yang nomor belum ganti. Dan ganti namanya sesuai ID ya. Bapak Ibu pengawas, para peserta dan pendamping, saya mengirimkan link absensi di kolom chat, tolong diisi ya. Di sini ada Eni Kristiana. Bapak Ibu pengawas, ini ada atas nama Eni Kristiana. Tolong dikoordinasikan karena belum dapat kode pesertanya. Ini Kristiana yang mana? Ada lagi Bapak, Ibu, dan para peserta yang mau ditanyakan? Prayudi Zulkarnain Abbas dari Bungri. Maaf Pak, saya mau nanya. Kalau untuk jumlah soalnya sendiri sama waktunya itu kira-kira berapa menit ya Pak? Soalnya tadi nggak kedengaran. Untuk jumlah soal.
Untuk jumlah soalnya ada 180. Untuk waktunya adalah 180 menit. Jadi, Maaf, nggak kedengeran waktunya berapa, Pak? satu soal, 180 soal dalam waktu 180 menit. Bisa kedengaran, Ibu? Halo Bu, terdengar Bu suara saya Bu? Dengar? Ya, terima kasih. Terdengar ya? Oke. Ada lagi para peserta yang mau ditanyakan? Kalau terjadi hang, jadi memotong waktu pengerjaan dong, Pak? Hang ya? Nanti kalau terjadi hang, tolong dilaporkan saja ke pengawasnya. Nanti tidak ada pemotongan. Jadi nanti pengawasnya yang akan memotong waktu. Sehingga nanti waktunya tidak terbuang sia-sia. Gitu ya, Bu. Kalau hang langsung saja dilaporkan. Ada lagi, Bu-Ibu? Untuk absen tinggal diklik ya itu linknya. Pak, mau tanya, Ya gimana? kan kita ujiannya jam 2. Itu jam berapa, mulai dari jam berapa kita harus standby di Zoom? Ibu Wita apa Wit? Waktu Indonesia Barat. Jam 14 ya? Iya. Berarti jam 11.30 Ibu sudah harus masuk ke dalam Zoom. Jam 11.30 Pak ya? Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, jam 11.30. Nanti jam 12 saya sudah mulai untuk pengarahan kembali dan melakukan pengecekan, sehingga nanti ketika jam 14 langsung bisa mengerjakan soal. Oke, baik Pak. Satu lagi Pak, mau tanya absennya gimana Pak ya? Absen Klik aja absen Google. sekarang. Di kolom absen, Bu. Di kolom chat. Tinggal tulis nama saja. Itu ada linknya. Ada linknya, Bu. Jadi nanti Isi Google Form. Diisi Google Form-nya, Bu. Nanti diisi, Ibu kan pendamping atau peserta. Jadi diklik aja itu linknya pendamping. Nanti di situ ada pilihan jawaban, misalkan nama Ibu, seperti itu. Oke, baik Pak. Dicek aja. Untuk absensi, tolong peserta dan pengawas serta pendamping, tolong dicek di kolom chat-nya. Di situ ada link untuk mengisi absensi. Jadi ada absensi PL, kemudian absensi pendamping, kemudian ada absensi peserta. Nah, itu tinggal diklik saja, nanti otomatis akan nge-link ke browser para peserta. Nanti tinggal diisi. Jadi nanti yang sekarang lagi mau ujian di rumah, yang diisi adalah absensi pendamping dan absensi peserta. Ini bisa nih saya klik absensi peserta. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Ibu yang di Jayapura, Bu, gimana Bu kabarnya Bu? Baik, aman. Aman Bu ya? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk para peserta? Sudah. Pak, mau bertanya. Ya, gimana? Absennya yang udah nggak usah lagi ya? Karena kalau mau diklik nggak bisa. Yang apa Bu? Yang nggak usah Bu? Tadi absensinya sudah diisi. Ya. Kan ini kan mau isi yang Bapak kirim barusan, tapi nggak bisa diklik. Berarti sudah. Ya sudah. Berarti itu sudah masuk Pak ya? Iya. Sudah. Sudah ngisi Google Form-nya ya Bu ya? Udah, tadi pas baru masuk Zoom udah Pak. Oh iya. Berarti udah Bu. Oke Pak. Makasih Pak. Baik, sama-sama. Ada lagi? Pak, kalau misalnya nanti ada kendala bisa telat-telat masuk gitu, bisa masuk balik nggak? Kalau telat masuk ya? Iya, itu gimana? Ada dispensasi waktunya nggak kalau telat masuk? Nanti makanya ketika ada kendala, itu langsung dilaporkan kepada pengawasnya. Sehingga nanti kalau telat masuk itu kan bisa terjadi yang pertama karena jaringan. Yang kedua bisa karena komputer atau laptopnya yang hang. Kan antara dua itu tuh. Yeah. Jadi nanti sebelum jam 2, ini untuk yang WIB, yang waktu Indonesia Barat, sebelum jam 2 kurang 10, itu sudah harus menuliskan username dan passwordnya. Tapi itu tidak akan bisa diklik mulai. Sebelum nanti pengawasnya yang melakukan klik mulai. Jadi nanti disiapkan dulu aja, ketika sudah siap, jam 2 baru nanti langsung klik mulai. Seperti itu. Sekali lagi untuk para peserta, kalau misalkan terjadi gangguan, langsung disampaikan melalui Zoom-nya, kan terlihat tuh. Langsung disampaikan ke pengawas. Ingat, yang menyampaikan adalah pendampingnya, bukan peserta ujian. Karena di sini pendamping juga bertugas sebagai pengawas serta IT dari masing-masing peserta. Tuh, jangan lupa kamera itu kamera Zoom yang nanti akan dimasukkan ke sini itu harus menghadap ke peserta, harus terlihat dari atas sampai ke bawah dan terlihat layar. Oke, ada lagi? Nanti saat pengerjaan ujiannya nanti kalau misalnya ada pencarian kayak gitu bisa ditulis di kertas, bisa? Gimana? Jadi nanti waktu pengerjaan soalnya nanti misalkan ada yang perlu dihitung, bisa nggak ini peserta menggunakan kertas atau apa gitu? Pakai kalkulator aja, Mbak. Pakai kalkulator aja, tidak perlu pakai kertas. Berarti bisa keluar dari aplikasi dulu gitu? Tidak bisa keluar dari aplikasi, karena nanti ketika keluar dari aplikasi, akan ada pemberitahuan kepada pengawas. 5 kali melakukan keluar dari aplikasi, maka dianggap selesai. Pak, mau tanya. Ya, gimana? Kan tadi ada penjelasan tentang Google Chrome versi terbaru kan ya. Ya. Nah, misal kalau Google Chrome-nya saya, itu versi lama itu bisa nggak sih Pak? Apa harus di-update dulu? Di-update aja dari sekarang, Bu. Oh, seperti itu. Ya, di-update aja.
nanti di hari H-1 nanti kan melakukan tes nih. Ya. Hari tanggal 28 itu kan mau tes. Ngetes maksudnya, ngetes software yang mau digunakan. Nanti biar bisa tahu kira-kira Google Chrome-nya lelet atau enggak gitu. Atau bisa kompatibel atau enggak. Gitu. Tapi saran saya sekarang itu sudah upgrade aja. Di-update. Nah, kan kemarin itu udah dapat link yang di-share dari kampus kan. Nah, saya coba buat masuk, tapi itu juga bisa itu, Pak. Yang dari kampus? Kan dapat slide itu loh, Pak. Tata cara UKOM, itu kan di-share dari kampus kan. Tata caranya. Itu kan harus mengupgrade Chrome versi terbaru. Nah, saya kemarin coba, sebelum saya upgrade kan saya coba dulu, itu ternyata bisa. Ya, minimal Bu, bentar ya. Nah, saya tidak tahu Google Chrome-nya versi yang mana, tapi kalau misalkan Google Chrome-nya sudah versi terbaru, artinya tidak perlu di-upgrade lagi. Iya, Pak. Ya. Jadi versi 54.0.414.89. Ini yang terbaru sekarang. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan para peserta? Pak, ini yang tadi kan ada Bapak sebutkan yang Linux, apa namanya? Oh, itu server Itu dari CBT kan, Pak? Itu server dari kami, Bu. Makanya tadi saya hanya ngelihatkan, tapi saya tidak menjelaskan. Oh iya ya, berarti Ya. bukan kami ya, bukan Ya. peserta. Bukan. Karena tadi kebetulan tertulis di situ, jadi mungkin Ibu Iya. terlihat ada tulisan Linux, tapi tidak saya jelaskan. Itu adalah server dari kami. Iya, iya. Baik, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Tadi minimal adalah Core i3 atau yang sepadan, kalau untuk peserta. Ada lagi? Pak, mau bertanya lagi? Ya. Kan di tanggal 28 kan Hamin sebelum tryout, itu kan ada briefing lagi. Apa Ya. perlu pakai pendamping lagi ya? Perlu, Bu. Perlu, Mbak. Kalau misalnya nggak ada pendamping di tanggal 28 itu bisa, Pak? Dengan alasan? Dengan alasan kan saya masuk kerja, jadi kan pendamping pun kebetulan kan masuk kerja juga. Saya minta izinnya cuma sehari. Untuk hari H-nya? Hari H ada pendampingnya. Hari H ada ya? Ada, karena udah minta izin kan, karena kalau tanggal 28 nggak minta izin karena sehari aja. Oh ya, yang penting nanti di hari H harus ada pendamping ya, Bu? Ya, baik Pak, baik. Makasih banyak. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi nanti para peserta akan mendapatkan username dan password ya, yang hanya bisa digunakan satu kali. Jadi nanti ketika nanti para peserta ngeklik login, kemudian logout kembali, maka tidak akan bisa melakukan ujian selanjutnya. Itu. Jadi nanti apapun ketika mau masuk login itu harus dari arahan pengawas. Seperti itu. Halo? Pak, Ya, mau nanya untuk hari H, apakah pendampingnya juga ikut tersorot kamera Zoom? Terima kasih. Oh, pendampingnya tidak perlu, Bu. Yang penting pesertanya yang tersorot kamera Zoom.
Terima kasih. Sama-sama, Bu. Jadi nanti kalau misalkan peserta jaringannya hilang atau disconnect, internetnya disconnect tuh, nanti pilihan jawabannya akan otomatis tersimpan kalau misalkan sudah diklik simpan. Jadi jangan sampai lupa tuh ada klik simpan yang tadi di interface-nya, yang di layar itu ada klik simpan, jangan lupa diklik, sehingga nanti ketika jaringannya mati itu bisa dilanjut kembali. Nanti kalau mati ada pemberitahuan, ada tulisannya offline nanti. Di bagian atas itu ada tulisannya offline. Itu artinya jaringannya mati. Kalau misalkan ada jaringan mati atau kendala, langsung dilaporkan ke pengawas ya. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja sampai di sini. Untuk para pengawas, kita masih lanjut sebentar. Saya minta waktu untuk kita diskusi sebentar ya, Bapak Ibu. Kalau untuk peserta, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Nanti peserta akan mendownload username dan password masing-masing. Nanti akan dikirimkan link untuk download username dan password masing-masing. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, gimana, Bu? Pak, misalnya kan tadi sewaktu pelaksanaan ujian kan misalnya kan tiba-tiba mati lampu atau ada kendala, ya kan? Untuk login, kan tadi Bapak bilang apa? Waktunya tuh cuman berhenti, tapi tidak berlanjut. Jadi untuk login lagi gimana, Pak? Nanti akan direset oleh pengawas, Bu. Oh iya. Ya, nanti kalau misalkan mati lampu nih, misalkan. Kalau misalkan pakai jaringan provider kan masih bisa nih lanjut, asal laptopnya nggak mati. Tapi kalau misalkan pakai IndiHome kan jaringannya mati, ya udah berarti kan terhenti. Nah, kalau bisa ketika jaringan IndiHome mati, langsung diganti dengan yang pakai provider, yang GSM biasa. Ya boleh tethering mungkin pakai handphone, itu. Sehingga nanti bisa melanjutkan ujian. Tapi jangan lupa, sebelum ketika nanti terputus jaringannya atau koneksinya terputus, langsung melaporkan kepada pengawas. Iya, Pak. Nanti pengawas yang akan melakukan riset. Baik, Bapak, Ibu, dan peserta masih ada yang ditanyakan? Karena di Jayapura mungkin sudah hampir jam 6 ya. Ya, Karena betul. kebetulan saya posisi saya di Kalimantan Timur. Ini jam 5 dan ada peserta yang dari Indonesia Timur juga. Kalau misalkan tidak ada lagi yang ditanyakan, untuk briefing dengan peserta, saya cukupkan saja. Selanjutnya, saya minta waktu kepada pengawas untuk briefing sama saya atau kita diskusi sebentar, minta waktunya sebentar untuk diskusi. Kalau peserta tidak ada lagi yang ditanyakan, ya, gimana ada?
Tidak. Sudah ya. Nah, ini tadi nih yang saya bilang nih. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jadi sebelum ujian, para peserta harus mencetak atau mendownload kartu ujian. Nanti ada daftar hadir ujian, ada kartu ujian. Ini akan di-download. Kemudian nanti yang di-download tadi isinya adalah username dan password. Nanti username dan passwordnya dimasukkan ke dalam yang tadi, web tadi tuh, yang ini. Nih, itlm.cloudexam.id. Tidak pakai admin. Kemudian peserta melakukan pengerjaan ujian. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan saja untuk para peserta mungkin ya. Pak, ada yang bertanya itu di chat. Oh ya, gimana? Untuk yang hari H-1, kemungkinan siang, jam 13. Untuk yang H-1 briefing kemungkinan siang ya. Oke. Ada lagi? Jika tidak ada, saya cukupkan saja untuk para peserta. Terima kasih atas waktunya. Tolong nanti ketika hari H-1, namanya tetap seperti ini, pakai kode aja. Bagi yang belum menggunakan kode secara benar, tolong diubah sesuai dengan kodenya. Ini saya lihat sudah hampir benar semua ini. Kecuali masih ada yang digabung tadi. Oh, sudah diganti. Jadi seperti ini ya, nanti ketika masuk Zoom meeting, sehingga nanti akan kami admit. Kalau misalkan tidak menggunakan kode, tidak akan kami admit. Jadi kami anggap tidak ikut ujian nanti. Kalau nggak ikut ujian kan sayang, udah bayar terus nggak bisa ikut ujian. Gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kepada para peserta, mungkin saya tutup saja untuk para peserta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pengawas, saya minta waktunya sebentar untuk kita diskusi ya. Untuk para peserta, mungkin bisa leave aja, nggak apa-apa. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lagi. Masih not join. Nah, nanti Bapak Ibu, nanti saya akan buatkan room-room seperti ini. Jadi isinya room-room seperti ini adalah satu orang pengawas. Ya, satu orang pengawas.